Halo teman-teman, perkenalkan saya Lia Rizky Fadila dengan NPM 2022-14-5064 akan mempresentasikan tentang populasi dan sampel. Apa itu populasi? Populasi adalah keseluruhan subjek penilaian menurut Ari Kunto 2002. Populasi pada dasarnya menggunakan sumber data keseluruhan Ali 2011. Populasi yaitu sejumlah orang, barang, kejadian, atau organisasi yang menjadi subjek penilaian. Nur Hadi 2011. Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi Spreadley. Sugiono 2018 menamakannya social situation yang terdiri dari 3 elemen yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Apa yang dimaksud dengan sampel? Menurut Ali 2011, sampel ialah bagian yang mewakili populasi yang diambil dari menggunakan teknik-teknik tertentu. Sedangkan menurut Arikunto, jika akan meneliti sebagian dari populasi, maka penelitian tersebut disebut penelitian sampel. Kata sampling sendiri berarti mengambil sampel atau mengambil sesuatu bagian dari populasi. Menurut Kerlinger 2013, teknik sampling terdiri atas probability sampling dan non-probability sampling. Teknik sampling dibagi dua ya. Probability sampling itu terdiri dari simple random sampling, selanjutnya proportionate stratified random sampling, yang ketiga disproportionate stratified random sampling, dan yang terakhir area atau cluster sampling yang diambil menurut daerah. Selanjutnya ada non-probability sampling yang terdiri dari sampling sistematis, kuota, aksidental, pure positive sampling, sampling jenuh, dan snowball sampling. Nah, penentuan besar sampling menggunakan metode kuantitatif, jumlah sampel yang diambil semakin besar sampel, maka semakin baik untuk menentukan besar sampel. Harus menggunakan rumus pengambilan sampel. Sedangkan sampel pada penelitian kualitatif lebih populer dengan istilah responden. Apa saja sih rumus-rumus penentuan besar sampel? Yang pertama ada rumus Sofling yang bisa digunakan jika kita mengetahui mm, ukuran sampel dan ukuran populasinya. Yang kedua ada rumus Creasy dan Morgan. Sudah tersedia dalam bentuk tabel untuk berbagai jumlah populasi. Digunakan untuk data proporsi. Contohnya untuk populasi 1.000 orang lebih, sampel sekitar 278 orang. Margin errornya 5%. Selanjutnya ada rumus Cochrane untuk populasi besar yang tak terbatas. Nah, juga ada untuk populasi yang terbatas. Berikut rumusnya seperti gambar di samping. Sampel kualitatif. Pada penelitian kualitatif, sampel didasarkan bukan pada banyaknya jumlah, seperti penelitian kuantitatif, tapi kedalaman informasi yang dapat diperoleh oleh seorang peneliti. Selain itu, saat menentukan responden pada penelitian kualitatif, peneliti disarankan untuk memberikan alasan-alasan dari penentuan responden tersebut. Sebagai contoh, ada penelitian yang dilakukan oleh Darwati 2011 tentang analisis pola asuh orang tua yang bekerja di PT Rusli. Peneliti menentukan responden sebagai berikut. Yang pertama ada supervisor PT Rusli yang dipilih menjadi informan karena memiliki kendali. Yang kedua ada karyawan PT Rusli yang dipilih karena ia dan istrinya sama-sama bekerja di perusahaan yang sama, memiliki jam kerja yang berbeda dengan istri, sehingga dinilai dapat menjadi responden karena peneliti ingin mengetahui pola asuh anak yang kedua orang tuanya bekerja. Yang ketiga ada anak dari karyawan. Dalam penelitian ini anak akan menjadi triangulasi dalam penelitian untuk mengkonfirmasi informasi yang diperoleh dari kedua orang tuanya mengenai pola asuh yang diberikan. Terima kasih.